action let's go 저 건물을 찾으러 Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya adalah Dava Kodiwa Perdana. Kelas saya adalah D3IF 4703. NIM saya adalah 6070623000050. Saya prodi D3 Rekayasa Perangkat Lunak Aplikasi dan fakultas saya adalah Fakultas Ilmu Terapan. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min syarruri a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, yang dimana Allah melimpahkan segala taufik, rahmat, serta hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita dapat berkumpul kembali dalam keadaan sehat walafiat, tanpa halangan suatu apapun. Salawat serta salam semoga tetap tercurah pada Nabi idola kita, Nabi besar kita, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi yang telah membawa kita dari zaman kegelapan jahiliyah menuju zaman terang benderang dan penuh dengan ilmu pengetahuan. Pada kali ini saya akan memberikan sedikit materi yang saya ambil pada kesempatan kali ini, yaitu tentang media sosial dan dakwah Islam. Media sosial atau medsos sudah terkenal di banyak orang dengan cukup bermodalkan HP atau gadget saja seperti Facebook, Instagram, TikTok, dan masih banyak yang lainnya mudah kita akses dan memperoleh banyak postingan yang lainnya. Banyak yang kita jangkau dari hasil medsos tersebut, sehingga sampai kita lalai atau lupa dengan konten dakwah Islam seperti melantunkan ayat Al-Quran dan mendengarkan motivasi Islam. Relasi atau hubungan medsos dan dakwah Islam bisa seperti membuat konten tentang dakwah melalui seperti ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam secara terang-terangan, yang harus sesuai pedoman dan petunjuk aslinya. Jangan menambah-nambahkan atau mencampurkan, apalagi menguranginya. Kemudian tak hanya itu saja, banyak hal yang lainnya, seperti membuat konten animasi Islam kanak-kanak yang mengajarkan cara wudhu yang baik, bacaan sholat yang benar, gerakan sholat yang benar, dan sebagainya, sehingga itu menimbulkan perbuatan akhlakul karimah yang bisa bersifat menyeluruh, karena sedikit demi sedikit dilihat oleh banyak orang yang tertarik atau ingin belajar agama Islam lebih dalam lagi. Nah, untuk itu hal ini Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Imran ayat 104. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal takum minkum amatu tid'una illal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wal yanhana an mungkar wa ulaika hum muflihun, yang artinya, dan hendaklah di antara kalian terdapat umat yang menyeru kepada kebajikan, memerintahkan pada hal yang baik, dan mencegah dari kemungkaran. Merekalah orang-orang yang beruntung. Di era sekarang, menyebarkan syariat Islam sebagai bentuk dakwah sangatlah mudah. Salah satunya dengan menyebarkan video lewat YouTube atau media sosial lainnya. Penyebaran menonton serta me-like video atau konten tulisan yang digunakan sebagai sarana dakwah dapat dibenarkan dengan ketentuan sebagai berikut. Isi dan tujuan tidak bertentangan dengan aturan hukum Islam. Para dai harus berkompeten dan mengetahui secara penuh tentang apa yang akan disampaikan dengan dakwanya, agar isi yang disampaikan sesuai ajaran Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang kedua, sehingga bisa disebutkan atau dapat dikatakan konten tersebut tidak menimbulkan fitnah. Fitnah dalam konteks ini dapat diartikan sebagai segala bentuk gambaran, provokasi, dan doktrin yang menimbulkan perselisihan dan perpecahan umat. Nabi SAW mengacam mereka yang menyulut fitnah sebagaimana dalam bacaan
Hadis yang diriwayatkan Anas bin Malik. Al fitnatu na'imatun la'anallah man anilaha, yang artinya fitnah itu tertidur, Allah melaknat orang yang menyulutnya. Maka dapat disimpulkan yang dapat kita peroleh dari saya sampaikan tadi, bahwa media sosial dapat digunakan sebagai media dakwah karena mempermudah para pendakwah untuk berdakwah tanpa memikirkan batasan tempat dan waktu. Akan tetapi, para pendakwah harus tetap memperhatikan kaidah yang sifatnya persuasif dan positif sesuai Al-Quran serta ajaran Rasulullah SAW dan para sahabat-sahabat beliau, agar tidak terjadi pertentangan dan pandangan yang negatif tentang dakwah Islamiyah. Wallahu a'lam bishawab. Sebelum saya tutup, saya mempunyai suatu pantun. Sarapan pagi dengan roti, makanya di pinggir sawah. Ayo kita berbenah diri dengan berkonten sambil berdakwah. Es kopior campur selasi. Cukup sekian dan terima kasih. Sekian dari saya. Billahi taufik walhidayah. Sebelum saya tutup juga, mari kita doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukran jazakumullah khairan katsiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.